Ini harus pelayanan spesial ini. Halo. Halo. Mau cari siapa Pak? Ini Pak, lanjut. Duduk. Enggak. Kenapa Bapak ini yang disuntik yang sini yang Izin Bu, sedikit Bu, minta komentarnya Bu. Modernya sudah ini paksa ke sini lagi kebetulan. Kemarin juga ya. Itu ada pelingkaunya situ ya lihat. Bu, sedikit di antara Ibu, Bu hari ini vaksin yang dilakukan untuk guru-guru ya? Iya, ini vaksin suntik P2. Oh P2 ya. Ini berapa banyak jumlah yang berjalan ini Bu? Harusnya sama seperti jumlah yang pertama ya. Kemarin kita 300 lupa keseluruhan. Karena dia keseluruhan beda-beda. Di Arsel 177, di Pelingkau 140, ya. Terus kemudian di Madorejo 427 ini khusus Arsel wilayah Puskesmas Mendawai Pelingkau atau mana? Oh Sungai Rangit ya termasuk ya. Nah sedikit Bu, mungkin itu petugasnya Pak. petugasnya ya. Kecamatan Arsel. Oh Kecamatan Arsel. Mungkin satu-satu nanti saya ambil dokter untuk sumbernya nanti supaya sama Bu, supaya sama Bu. Bu Rita mungkin ada kendala yang ditarik dalam pelaksanaan penyuntikan vaksin ini. Untuk vaksin yang sekarang justru harusnya lebih cepat karena prosedur juga sekarang berubah. Kalau yang tadinya kita dengan 4 meja sekarang menjadi 2 meja. Jadi dari Kemenkes itu sudah mengatur mempersingkat alur sesingkat mungkin sehingga pelayanan vaksinasi menjadi lebih cepat. Dengan harapan sehingga lebih banyak kita bisa lebih cepat mengejar untuk kegiatan vaksin, lebih banyak sasaran yang bisa tervaksin. Jadi secara ini kendala sebenarnya nggak ada. Ini berarti Ibu dari Puskesmas Arsel ya? Iya. Kalau di dokter Lili, Dokter Lili Pelingkau. Bu dokter, Bu, kita kan kelihatan ini bicaranya hanya COVID nih. Saat ini Indonesia sudah mulai dimasuki dengan vaksin varian ya. Nah, untuk saat ini bagaimana? Virus varian, sorry ya, virus varian. Nah, Bu, bagaimana kira-kira kita kobar ini Bu? Untuk saat ini Palangkaraya saya dengar informasi sudah mulai ada gitu. Ya, untuk sekarang mengenai mutasi virus dari COVID-19 di Kobar, saya belum tahu karena belum dirilis ya dari rumah saya karena penderita COVID-19 kan dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri ya seperti itu. Jadi yang berhak merilis antara rumah sakit dengan dinas kesehatan. Puskesmas belum tahu kalau ada mutasi virus dari COVID-19. Belum tahu ya. Bu, kalau sedikit Bu, kalau kita melihat uraian gejalanya apa aja yang kira-kira bisa termasuk yang gejala termasuk virus varian itu Bu? Hampir sama aja. Ya, hampir sama, cuma ada kriteria khusus. Biasanya kalau mereka datang dari luar negeri atau mereka yang di
dicurigai. Ini mereka yang dicurigai datang dari luar negeri. Satu, yang kedua, misalnya sudah divaksin 2 kali, tetapi terkena, nah itu harus dicurigai adanya varian virus itu. Itu ya Bu. Ya. Ini dari Puskesmas Lingkau ya Bu. Ya. Kalau Ibu, Ini dari Arsel. oh Arsel juga ya. Oke. Mohon maaf ya Bu, artinya kalau mungkin ada statement tambahan Bu, harapannya Bu kepada warga masyarakat terutama guru yang sudah divaksin. Terima kasih untuk yang pesannya, untuk yang guru-guru yang telah divaksin, mungkin memotivasi teman-teman yang lain atau masyarakat yang lain, terutama lansia yang kita ini ya, yang sekarang diprioritaskan untuk mengedukasi jangan takut divaksin. Setelah divaksin nanti tetap menggunakan prokes, karena vaksin itu adalah salah satu ikhtiar saja, bukan berarti divaksin bebas dari tidak tertular. Jadi harus tetap menggunakan prokes yang 5M. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Terkait hari ini kan pelaksanaan vaksin nih kepada guru-guru. Nah, Bapak selaku sekretaris dinas, kira-kira berapa jumlah banyak yang hari ini dilaksanakan vaksin Pak? Untuk jumlah tidak beda dengan yang tahap pertama vaksin kemarin itu 1.800 se-Kabupaten Torun Barat. Nah, jadi untuk tahap kedua ini serentak dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Torun Barat 6 kecamatan. Jadi untuk jumlah data peserta vaksin untuk guru dan tenaga pendidikan sama dengan yang tahap pertama, hanya kita menunggu sampai jam terakhir apakah nanti ada laporan masing-masing dari kecamatan tahap kedua ini ada yang tidak mengikuti dalam bentuk apapun, misalnya sakit dan sebagainya, ini belum kita pastikan. Kalau kita berbicara untuk tahap 1 kemarin, apakah ini ada yang terkonfirmasi virus COVID Bang untuk khususnya guru-guru? Dari tahap pertama kemarin untuk sementara ini tidak ada laporan bahwa terpapar atau terkonfirmasi positif untuk yang sudah divaksin tahap pertama. Berarti sudah tahap aman ya Bang? Ya, tahap aman untuk yang pertama. Nah, kali ini kan sudah tahap kedua nih. Kita sudah memasuki babak terakhir ya untuk vaksin ya, tahap 1 dan tahap 2 ya Bang. Nah, kalau bagi guru-guru yang belum melaksanakan vaksin Bang, karena ini sudah tahap terakhir, apakah dilakukan lagi upaya vaksinnya nanti gitu? Tetap kita masih berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di kabupaten melalui Dinas Kesehatan, bahwa ini ada lagi tambahan mungkin 500 beberapa hari ke depan, karena kita baru mencapai hampir 60% dari jumlah keseluruhan guru dan tenaga pendidikan di Kabupaten Torun Barat yang sudah divaksin, karena mungkin dengan kuota atau keterbatasan jumlah vaksin yang ketersediaan. Nah, untuk itu kami tetap mengupayakan dan tetap mengusulkan kepada Satgas COVID-19 di Kabupaten Torun Barat melalui Dinas Kesehatan untuk keseluruhan jumlah guru dan tenaga pendidikan di Kabupaten Torun Barat ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Bupati saat pelantikan, baik itu kepala sekolah, pengawas, dan guru, bahwa tenaga kependidikan didahulukan atau diprioritaskan untuk divaksin, karena untuk tahun pelajaran 2021-2022 untuk peserta didik kita harapkan dengan ada vaksin ini maka kita bisa pembelajaran tatap muka untuk peserta didik di Kabupaten Torun Barat. Oh, berarti ini persiapan gitu ya Bang? Ya, persiapan gitu. Oke. Bang, saya lihat ini ada SOP baru nih ya, di mana kita masuk harus ada ring-ring yang harus melalui seperti posko atau bagaimana gitu Bang? Ya. Jadi yang untuk tahap kedua ini, pengalaman dari tahap 1 kemarin hanya pengaturan untuk vaksin ini. Yang pertama, kalau yang tahap 1 kita keseluruhan datang langsung di pintu utama, kita langsung suruh masuk kepada yang nakes. Ada 3 nakes di sini. Nakes pertama adalah dari Arut Selatan, Puskesmas Arut Selatan, yang kedua dari Pelingkau, Puskesmas Pelingkau, kemudian nakes ketiga dari Sungai Rangit. Nah, dulu kita yang mana kosong itu kita serahkan atau kita arahkan kepada yang kosong. Nah, sekarang karena hasil tahap pertama sesuai data masing-masing puskesmas, maka tahap kedua ini kelihatan memang ada ring karena sesuai dengan data tahap pertama. Nah, dan kita dari awal memang untuk pembagian kartu antrinya memang di luar, di pagar masuk, pintu gerbang masuk. Jadi sifatnya sementara ya, artinya untuk lalu lalang para orang bertemu, orang pingin
melakukan aktif kegiatan di dinas, sifatnya sementara saja di saat vaksin atau memang berlaku seterusnya itu? Oh, kalau yang prokesnya kita tetap prokes, begitu bertamu kita tetap kita periksa, kemudian suhu, kemudian pakai masker dan mencuci tangan setiap masuk. Jadi kalau prokes tetap seperti biasa, hanya pengaturan hari ini yang untuk peserta vaksin memang ada perubahan dari yang kemarin. Jadi ada SOP khusus gitu ya? Ada SOP khusus. Oke Bang. Mungkin harapannya Bang setelah dilaksananya vaksin yang kedua ini kepada guru-guru? Harapan kita pertama dengan adanya vaksin ini, pertama untuk menyampaikan kepada yang belum, kawan-kawan guru yang belum, terutama baik ada yang tersisa masih PAUD, SD maupun SMP secara keseluruhan memang belum. Nah, ini dapat sosialisasi atau memotivasi yang lain bahwa vaksin ini tidak yang dikatakan memang dibilang trauma gimana, tidak ada. Jadi dengan ada vaksin ini harapan kita pertama untuk berikhtiar dalam menanggulangi atau mencegah pandemi yang ada ini, dan ikhtiar ini mungkin kita dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka tahun pelajaran baru ini bisa terlaksana. Oke, makasih Bang. Ya. Demikian wawancara kami sekilas kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Rimba, Liputan Indonesia Express.